Oke teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara inti pemikiran dari Jean-Jacques Rousseau. Dia adalah salah satu filsuf terkemuka pada abad pencerahan yang memiliki karya yang memberikan dampak yang mendalam pada pemikiran politik, sosial, dan pendidikan. Nah, pemikiran Rousseau ini seringkali dikatakan berfokus ya pada konsep apa yang disebut dengan kebebasan, kemudian keadilan, dan juga perkembangan manusia yang alami. Nah, berdasarkan apa yang saya telusuri, ada beberapa inti pemikiran dari Rousseau yang menonjol. Setidaknya ada 10 lah yang akan saya bahas di sini. Nah, berkaitan dengan pertama misalnya general will atau kehendak umum. Jadi Rousseau ini dia memperkenalkan konsep tentang kehendak umum dalam karyanya yang terkenal, The Social Contract. Dengan yang namanya kehendak umum tadi, kehendak umum adalah konsep kolektif ya, kehendak yang sifatnya kolektif dari seluruh masyarakat, kemudian punya tujuan untuk kebaikan bersama. Jadi menurut Rousseau, kebebasan sejati itu hanya dapat dicapai ketika individu itu tunduk pada kehendak umum. Mengapa? Ya karena hal itu memastikan bahwa semua orang itu bertindak demi kepentingan bersama. Nah, ini berbeda dengan kehendak individual yang mungkin bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam pandangannya, kontrak sosial adalah perjanjian di mana individu itu menyerahkan kebebasan pribadi tertentu untuk mendapatkan kebebasan sipil dan perlindungan dari pemerintah yang dibentuk berdasarkan kepentingan umum. Nah, itu yang berkaitan dengan general will atau kehendak umum. Kemudian dia juga berbicara mengenai return to nature, jadi kembali ke alam. Rousseau ini percaya bahwa manusia pada dasarnya itu baik, tetapi korup oleh masyarakat dan peradaban. Nah, dalam karyanya Discourse on the Arts and Science dan Discourse on the Origin and Basis of Inequality Among Men, dia mengemukakan bahwa kemajuan dalam seni dan ilmu pengetahuan itu tidak selalu membawa kebahagiaan atau kebaikan moral, akan tetapi sering kali membawa ketidaksetaraan dan kerusakan moral. Rousseau itu mengusulkan bahwa manusia itu harus kembali ke kehidupan yang alami dan sederhana untuk menemukan kebahagiaan dan kebaikan sejati. Jadi pandangannya ini sering akhirnya disalahartikan sebagai sesuatu keinginan untuk kembali kepada kehidupan primitif. Padahal sebenarnya ia lebih menekankan pada pentingnya menjaga sifat alami manusia dari korupsi sosial. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga berkaitan dengan natural education atau pendidikan alami. Nah, dalam bukunya Emile on Education, Rousseau ini dia menguraikan teorinya tentang pendidikan yang ideal. Jadi ia menekankan bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan perkembangan alami anak. Jadi pendidikan yang baik itu tidak boleh memaksakan pengetahuan secara kaku, akan tetapi harus membiarkan anak itu belajar melalui pengalaman langsung dan interaksinya dengan lingkungan mereka, gitu. Jadi Rousseau ini dia mengkritik sistem pendidikan tradisional yang menurut dia sangat mengekang kreativitas dan kebebasan individu, dan sebaliknya ia
mendukung pendekatan yang lebih bebas dan mandiri, di mana anak itu dapat berkembang sesuai dengan ritme alami mereka. Itu mengenai pendidikan alami. Kemudian yang berikutnya, yang keempat kalau tidak salah, dia juga berbicara tentang konsep kebebasan. Nah, kebebasan adalah tema yang sentral dalam pemikiran Rousseau. Ia membedakan antara kebebasan alami dan kebebasan sipil. Kebebasan alami adalah kebebasan tanpa batas yang dimiliki manusia di alam sebelum adanya masyarakat. Namun, dalam masyarakat, kebebasan alami ini dibatasi oleh hukum dan aturan. Rousseau berpendapat bahwa kebebasan sipil yang diperoleh melalui partisipasi dalam kontrak sosial dan ketaatan pada kehendak umum adalah suatu bentuk kebebasan yang lebih berharga dan beradab. Dengan tunduk pada hukum yang dibuat berdasarkan kehendak umum, individu sebenarnya mendapatkan kebebasan sejati karena mereka hidup dalam sistem yang mereka sendiri ciptakan dan melindungi kepentingan bersama. Kemudian Rousseau juga berbicara mengenai kritik terhadap ketidaksetaraan. Jadi Rousseau adalah salah satu pengkritik paling vokal terhadap ketidaksetaraan sosial. Dalam Discourse on Origin and Basis of Inequality Among Men, ia membedakan antara ketidaksetaraan yang sifatnya alami, yaitu yang berasal dari perbedaan fisik dan mental, dan ketidaksetaraan moral atau politik, yang mana kesetaraan moral atau politik ini yaitu yang diciptakan oleh konvensi sosial. Jadi ia berargumen bahwa ketidaksetaraan moral atau politik itu sumber dari banyak masalah sosial, dan bahwa masyarakat itu harus berusaha untuk mengurangi ketidaksetaraan ini untuk mencapai yang namanya social justice atau keadilan sosial. Jadi Rousseau ini percaya bahwa ketidaksetaraan yang diciptakan oleh properti pribadi dan sistem kelas merusak kebahagiaan dan kebajikan manusia. Kemudian yang berikutnya, dia juga berbicara mengenai pentingnya kehidupan komunal. Jadi, Rousseau menekankan pentingnya kehidupan komunal dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Ia percaya bahwa individu dapat mencapai potensi penuh mereka dalam konteks komunitas yang kuat dan saling mendukung. Jadi berpartisipasi dalam kehidupan politik sosial itu adalah cara untuk memastikan bahwa kehendak umum itu tercapai dan bahwa individu berkontribusi pada kebaikan bersama. Nah, dalam pandangannya, kehidupan komunal yang sehat adalah dasar dari masyarakat yang adil dan bahagia. Gitu. Kemudian yang ketujuh, kritik terhadap kepemilikan pribadi. Rousseau ini mengkritik konsep kepemilikan pribadi sebagai sumber utama ketidaksetaraan dan konflik dalam masyarakat. Nah, dalam karyanya tadi, Discourse on the Origin and Basis of Inequality Among Men, ia menggambarkan bagaimana kepemilikan pribadi itu muncul dan menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan. Rousseau berpendapat bahwa masyarakat yang adil itu harus mengatur kepemilikan pribadi untuk memastikan bahwa semua orang itu memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan juga kekayaan.
Rousseau dia tidak menolak kepemilikan pribadi sepenuhnya, akan tetapi dia menekankan bahwa distribusi kekayaan itu harus dikelola dengan cara yang adil. Kemudian yang berikutnya, bagaimana pandangan Rousseau tentang hubungan antara individu dan negara. Rousseau dia menggambarkan hubungan antara individu dan negara itu sebagai suatu simbiosis yang harus diatur oleh kontrak sosial. Di dalam pandangannya, negara itu dibentuk oleh kehendak umum dan mempunyai tugas atau bertugas untuk melindungi kebebasan dan hak-hak individu. Sebaliknya, individu itu harus mematuhi hukum yang dibuat berdasarkan kepentingan atau kehendak umum tadi. Nah, pada akhirnya hubungan itu menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif, dan juga memastikan bahwa negara itu berfungsi untuk kebaikan bersama. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9, bagaimana pemikirannya tentang moralitas. Jadi Rousseau ini dia percaya bahwa moralitas adalah sesuatu yang alami bagi manusia dan tidak sepenuhnya ditentukan oleh aturan sosial atau agama. Nah, dalam pandangannya, manusia itu memiliki perasaan bawaan tentang benar dan salah yang disebut dengan suara hati. Nah, pendidikan dan lingkungan sosial yang baik itu dapat memperkuat perasaan moral ini, sedangkan lingkungan yang buruk sebaliknya dapat merusak. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mendidik anak-anak dalam lingkungan yang sehat dan moral. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, bagaimana pandangannya tentang agama. Dalam The Social Contract, Rousseau ini membahas peran agama dalam masyarakat. Ia mengusulkan konsep agama sipil, yaitu suatu sistem kepercayaan yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang mendukung kehendak umum dan juga persatuan sosial. Jadi menurut Rousseau, agama sipil itu harus mempromosikan kebaikan umum dan memfasilitasi keterikatan sosial tanpa menimbulkan perpecahan atau intoleransi. Pandangannya ini sebenarnya adalah upaya untuk menyelaraskan kepercayaan pandangannya ini adalah upaya untuk menyelaraskan kepercayaan religius dengan kepentingan politik dan sosial. Itu. Jadi ya, kalau secara garis besar ya, kesimpulannya bahwa Jean-Jacques Rousseau ini sebenarnya menekankan pentingnya apa yang disebut dengan kebebasan, keadilan, dan pendidikan yang alami. Ia percaya bahwa manusia itu pada dasarnya baik, akan tetapi dapat dirusak oleh masyarakat dan peradaban yang tidak adil. Nah, melalui konsep-konsep seperti kehendak umum, kemudian kontrak sosial, dan pendidikan alami, Rousseau ini memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana mencapai masyarakat yang adil dan bahagia. Kemudian tadi ada kritik ya terhadap ketidaksetaraan sosial dan kepemilikan pribadi, dan juga bagaimana pandangannya tentang hubungan antara individu dan negara itu kemudian
terus mempengaruhi diskusi filosofis dan politik sampai dengan saat ini. Jadi sekian dulu pembahasan dari saya tentang inti pemikiran dari Jean-Jacques Rousseau. Semoga video ini bermanfaat, dan jika teman-teman suka dengan pembahasan ini, tunggu di pembahasan selanjutnya tentang ide-ide pemikiran, ide-ide pemikir yang lainnya. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang lainnya.